Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini ada hal yang menarik untuk disimak oleh teman-teman semua. Dan bagi first taker tentunya, wajib mengetahui ini sebelum mengikuti uji kompetensi. Para lulusan perawat pasti merasa, untuk apa lagi uji kompetensi? Kan sudah kuliah dan menjalani koas. Lalu, apakah ujian akhir semester seperti praktik klinik keperawatan akhir atau K3S sia-sia kita lakukan? Tentu tidak ya teman-teman. Ujian selama masa kuliah tetap wajib dilakukan sebagai bahan evaluasi akhir kuliah. Namun, akhir dari semua itu harus dilakukan uji kompetensi. Meski dalam uji kompetensi, yang diujikan hampir sama saat ujian kelulusan. Namun, di dalam uji kompetensi, lebih menitik beratkan pada uji-uji yang memang sangat dibutuhkan pada saat teman-teman bekerja di pelayanan. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, silahkan subscribe dan tekan lonceng untuk memberikan motivasi bagi channel kompeten. Baik, mari kita simak apa sajakah itu. Yang pertama adalah uji pengetahuan. Uji ini meliputi pengetahuan perawat dalam menghadapi atau menangani kasus keperawatan yang terjadi pada pasien. Dalam hal ini, seberapa pahamkah dan mengerti seorang perawat dalam menghadapi kasus dan masalah keperawatan? Loh, bukannya perawat yang baru lulus belum menghadapi pasien? Memang benar. Tapi, selama kuliah, bukankah mahasiswa perawat sudah melakukan praktik klinik keperawatan secara bertahap dalam setiap semesternya? Untuk itu, bagi teman-teman perawat yang masih kuliah, sebagai saran dan masukan, saat praktik keperawatan, ikuti dan pelajari dengan sungguh-sungguh praktik tersebut, agar saat pelaksanaan UKNI atau uji kompetensi, teman-teman sudah paham benar situasinya. Yang kedua, uji keterampilan. Meski dalam uji kompetensi tidak melaksanakan uji praktik, namun dalam uji tulis ini akan muncul masalah dan kasus keperawatan yang harus diketahui oleh perawat. Keterampilan ini tentunya didapatkan saat kuliah dan mengikuti beberapa praktikum keperawatan. Yang ketiga, uji sikap. Poin penting dalam bekerja bukan hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan saja, tapi yang lebih penting adalah sikap dan perilaku seorang perawat yang benar-benar harus terdidik dengan baik. Sikap dalam hal ini adalah bagaimana cara menghadapi berbagai kebutuhan pasien, keluhan pasien, keluarga pasien, sikap terhadap perawat yang lain, keadaan tempat kerja pasien, keadaan ruangan pasien, dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan adanya uji kompetensi ini, sangat diharapkan agar benar-benar menjadi media penting dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Bukan untuk secara individu, tapi untuk seluruh tenaga kesehatan dan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik ke depannya. Ingat ya teman-teman, meski saat ini perawat kurang diperhatikan, tapi keberadaan perawat menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah pasien dan keluarga pasien. Ingat, apalagi saat-saat pandemi seperti ini. Jadi buat teman-teman perawat yang saat ini masih belum bekerja karena kendala tidak lulus uji kompetensi, ingat, tetaplah bersabar, berserah diri pada Allah, terus belajar, dan persiapkan diri agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena keberadaan uji kompetensi bukan masalah besar jika dihadapi dengan baik. Dihadapi dengan ilmu dan keterampilan yang baik. Nah teman-teman, itulah poin-poin penting yang harus kita ketahui tentang uji kompetensi. Jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe dengan menekan tombol lonceng, like, dan komen di bawah ini ya, agar saya semakin bersemangat dalam menghadirkan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di channel kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.